Hai para editor, yang dimana kali ini saya akan membahas yaitu aplikasi editor yang ada di HP Android bernama CapCut. Yang dimana kalian biasanya terbiasa menggunakan HP Android untuk mengedit, pasti kalian sudah familiar banget untuk mengedit menggunakan CapCut ya. Nah sekarang CapCut ada yang terbaru yang dimana bisa digunakan di komputer ataupun di laptop kalian, yang bisa dikatakan CapCut for PC. Nah jadi sekarang saya akan membahasnya. Oke, kembali lagi di Kreatif AG, di mana ini saya akan membahas yaitu CapCut for PC, yang dimana sebelumnya CapCut hanya bisa digunakan di HP Android kalian. Yang dimana misalnya kalian memiliki sebuah laptop ataupun komputer, ketika kalian ingin membuka sebuah CapCut, mungkin kalian ada yang menggunakan emulator ataupun semacamnya ya. Jadi itu cukup susah. Mending kalian kalau memang ingin mengedit menggunakan komputer, mungkin gunakan aplikasi editing yang ada di komputer. Tetapi kini hadir yaitu CapCut for PC, yang dimana itu bisa mempermudah kalian yang terbiasa menggunakan CapCut di HP sekarang beralih ke CapCut for PC ataupun laptop. Jadi buat kalian yang sering menggunakan CapCut lalu kalian ternyata memiliki sebuah laptop atau komputer, kenapa tidak kalian mencoba untuk menggunakan aplikasi editing CapCut for PC ini? Oke, saya kenalkan yaitu sebuah CapCut for PC. Nah, jadi ini dia yang terbaru yaitu CapCut for Windows, yang dimana kalian bisa menginstal CapCut ini di komputer kalian maupun di laptop kalian. Jadi buat kalian pengguna HP, lalu kalian ternyata memiliki laptop, kenapa tidak kalian gunakan untuk mengedit di laptop kalian menggunakan CapCut for Windows ini, yang dimana kalian tinggal tekan download, lalu kalian download dan lalu kalian install saja. Yang dimana saya akan memperkenalkan beberapa halaman awal dari CapCut ini ya. Tampilannya seperti ini dia. Nah, jadi kalau kalian lihat memang tampilannya seperti CapCut pada umumnya yang ada di HP kalian, tidak jauh berbeda. Jadi di sini ada juga timeline, dan ini ada media playernya, dan ini bagian media, dan di bagian kanan ada bagian detail yang dimana kalian itu bisa mengatur animasinya. Jadi ini lebih dipermudah buat kalian semua ketika kalian mengedit video kalian di sini. Jadi kalau kalian menggunakan HP mungkin masih sedikit ribet ya ketika kalian ini, tetapi ini tidak jauh berbeda dengan CapCut yang di HP, serba instan ya, tidak manual. Jadi buat kalian yang suka instan sekali, tinggal klik-klik jadi transisi ada, mungkin kalian akan menyukai CapCut ini. Di sini saya akan mengenalkan lebih dulu dari tampilan ini dulu, yaitu bagian window media ataupun bagian ini ya. Nah, di bagian ini saya akan perkenalkan di bagian media. Di sini kalian bisa menambahkan video kalian ataupun foto-foto kalian di bagian sini untuk dijadikan bahan edit ya. Dan di bagian sini ada audio yang dimana disediakan oleh pihak CapCut cukup banyak sekali, yang dimana kalian harus mendownloadnya ya. Jadi kalau bisa ketika kalian mengedit menggunakan CapCut for Windows ini, usahakan kalian ada koneksi internet agar kalian mudah ketika mengedit CapCut ya, ataupun bahan audionya. Jadi untuk musiknya pun sangat beragam, tidak jauh berbeda dengan CapCut yang ada di HP kalian. Bahkan untuk musik yang ada di TikTok pun masih bisa. Di sini masih loading ya, karena memang koneksi mungkin lagi buruk ya. Dan di bagian sini juga ada teks, yang dimana kalian juga bisa mengatur teks, tidak jauh berbeda juga dengan CapCut. Banyak sekali pilihan dari jenis-jenis teksnya. Di bagian stiker kalian juga bisa memberikan stiker yang dimana tampilannya seperti ini. Contohnya ini di video saya permanen ya. Oleh pihak YouTube, kalian juga bisa menambahkan tulisan seperti ini ataupun stiker seperti ini ya. Dan di bagian efek juga ada beberapa efek yang bisa kalian gunakan, misalnya seperti white flash. Jadi ketika kalian menggunakannya maka video kalian juga ada efek seperti ya pada umumnya white flash ya. Dan di bagian transition di sini ada beberapa transisi yang bisa kalian gunakan ketika kalian ingin memotong video-video kalian. Di bagian video ini misalnya kalian memotongnya, lalu kalian tambahkan transisi. Contohnya seperti ini. Cut. Nah, seperti itu. Nah, terus di bagian filter, bahkan ini ada yang lebih keren juga. Di sini ada filter, bahkan kalau kalian mengedit di Premiere ataupun di sebagainya, filter ini kalau kalian mau ngatur itu manual rata-rata. Ini jadinya serba instan. Jadi kalau kalian tekan, ini misalnya saya glow ya, jadi muka saya akan berubah bahkan semuanya.
permanen oleh pihak YouTube. Jadinya lebih bercahaya karena memang saya tambahkan efek glow ya. Kita Ctrl Z aja biar kembali. Nah, seperti ini. Dan di bagian ini ada adjustment yang dimana kalian bisa mengatur berdasarkan custom adjustment ya. Oke, kita akan lanjut ke bagian player yang dimana saya akan mengenalkan untuk bagian penggambaran ataupun media player ketika kalian nge-play video kalian. Jadi kalau kalian lihat di sini ada timeline ya. Jadi ini bagian editor video kalian dan ini tampilannya seperti ini. Jadi di sini ada durasi dan ada volume dan sebagainya, kalian juga bisa. Bahkan untuk full screen-nya juga bisa. Kalian tekan aja di bagian ini maka sudah full screen ya. Jadi enak banget buat kalian yang ingin mengedit menggunakan CapCut for PC jika kalian memiliki sebuah laptop ya. Lalu di bagian detail, ini yang paling gue suka dari CapCut ini. Ini kalau kalian suka instan banget, maka ini yang kalian cari-cari. Di bagian basic di sini untuk mengatur animasi pada umumnya juga sama aja. Misalnya kalian ingin memberikan animasi posisi saja misalnya ya. Dari sini kita akan beralih ke sini, lalu kalian pindahkan posisinya. Kita akan tambahkan misalnya 1000. Nah, segeser segini, maka animasinya ya dari sini. Jadi kalau kalian lihat titik ini dengan titik ini, kalau kalian pindahkan seperti ini, gara hak cipta. Terus aja simak video. Nah, jadi seperti pada umumnya, jadi kalau kalian menggunakan animasi, maka kalian bisa gunakan ini. Lalu kalian tekan delete aja jika kalian tidak ingin menggunakan animasinya ya. Oke, lanjut ke bagian blend. Di sini ada juga kalian juga bisa gunakan beberapa stabilizer dan sebagainya, banyak sekali basicnya. Dan di bagian sini juga ada CapCut out yang dimana ini untuk mengatur chroma key ataupun green screen ya. Jadi kalau kalian menggunakan green screen juga kalian bisa tekan di bagian color picker. Misalnya saya akan menghilangkan untuk warna putih ini. Nah, jadi tinggal kalian atur aja strength-nya maka sudah akan berkurang. Chroma key di mana-mana memang seperti ini ya. Dan di bagian masking juga ada yang berbentuk aneh-aneh, bahkan bentuknya bintang pun juga ada seperti ini. Jadi kalau kalian atur, misalnya kalian ingin memutar segini, lalu feathernya kalian kurangi jadi biar sedikit halus. Jadian untuk memaskingnya kalian juga mudah. Dan di bagian enchant ini yang dimana membuat saya terheran-heran, kalian juga bisa mengedit kalian ataupun mengedit muka kalian, badan kalian, semuanya juga bisa. Di sini ada tulisan face yang dimana kalian juga bisa mengatur di bagian muka kalian ini. Maka kalau kalian lihat di bagian muka saya kan sudah terlihat seperti ini. Kalian juga bisa perhalus mukanya. Nah itu jadi lebih glowing guys. Dan di bagian brightness juga kalian bisa cerahin biar mukanya makin kinclong. Juga di sini kalian juga bisa lihat. Nah, oke. Nah, selanjutnya kita akan ke bagian bawahnya yaitu visibility yang dimana kalian bisa mengatur mata kalian guys. Jadi biar bagian face-nya itu agak tirus, jadi biar agak ceper juga bisa guys. Lalu di bagian mata ini ada eyes. Nah, jadi kalian bisa mengatur mata kalian biar agak besar dan kecil juga bisa kalian atur. Lalu di bagian sini ini adalah bagian hidung kalian yang dimana kalian juga bisa mengatur hidung kalian mau besar ataupun kecil juga bisa kalian atur. Lalu di bagian mouth ini di bagian mulut ya. Jadi mulut kalian mau dibesarin juga bisa guys. Oleh pihak seperti ini. Mau dikecilin pun juga bisa. Jadi kalau saya lihat jadinya muka saya juga udah pas juga. Jadi kalian tidak perlu repot-repot untuk mengedit masking bagian mulutnya karena otomatis dia akan memperhalus di bagian itu ya. Dan di sini ada eyebrow ataupun alis ya. Jadi kalian juga bisa mengatur biar ke atas dan ke bawah, biar agak ke atas gitu. Dan selanjutnya di bagian make up yang dimana ini yang lebih lucu. Ini kalau kalian ingin menggunakan make up juga otomatis. Jadi muka saya jadi seperti ini guys. Konyol. Nah di bagian mata juga bisa diatur. Iya, shadow, lipsticknya pun bisa kalian atur ya. Gila. Oke, selanjutnya kita ke bagian body yang dimana di sini juga kita bisa mengatur body kalian atau tubuh kalian. Jadi biar lebih halus dan lebih putih juga bisa semuanya. Jadi memang ini aplikasi serba instan ya. Jika kalian ingin mengedit muka kalian menjadi lebih glowing juga bisa. Jadi cocok buat kalian yang terbiasa menggunakan efek
di HP Android kalian, kalian jika menggunakan capcut di for Windows ini, kalian juga bisa mengaturnya. Selanjutnya di bagian audio, di sini kalian juga bisa mengatur audio kalian mau dipelanin ataupun mau dibesarin ya. Dan selanjutnya di bagian speed, di sini kalian juga bisa mengatur kecepatan dalam video kalian mau dipercepat banget apa tidak ya. Jadi sesuai dengan aturannya ini 1 kali, kalau mau dipercepat tinggal kalian majuin aja ya. Selanjutnya di bagian animation, yang dimana kalian juga bisa memberikan animasi pada video kalian. Jadi biar lebih buat kalian yang ingin memberikan animasi di video kalian. Selanjutnya di bagian tracking, di sini kalau tidak salah ini tracking video. Jadi karena video saya tidak bergerak, jadi saya tidak bisa mengaturnya dengan sebaik mungkin. Jadi ini videonya diam ya. Oke, kita skip aja di bagian ini. Dan di bagian adjustment ini yang lebih keren. Kalau kalian tahu Lightroom, aplikasi APK di Lightroom di HP kalian kan sudah biasa menggunakan seperti ini. Jadi agar kita itu bisa merubah warna itu menjadi warna yang kita inginkan. Misalnya berwarna biru ya. Ini bagian biru, kita akan ganti ke warna lebih biru lagi, ataupun bagaimana juga bisa. Misalnya kita agak merahin juga bisa. Jadi memang serba kalian bisa mengatur kalau gradientnya biar lebih enak. Jadi biar cepat aja. Ini yang lebih gue suka ya. Bahkan untuk temperaturnya dan sebagainya juga kalian bisa rubah di bagian ini. Oke, selanjutnya kita akan ke bagian timeline, yang dimana ini yang memang yang harusnya yang lebih dasar ya. Karena di bagian ini kalian juga bisa mengatur video kalian. Oke, kita kembalikan dulu. Nah, di bagian video kalian, misalnya kalian ingin memotong bang, bagaimana cara memotong? Di sini ada namanya split, agar kalian bisa memotong video kalian. Nah, tinggal kalian arahkan aja timeline kalian, lalu kalian tekan ini split, maka video kalian akan otomatis dipotong ya. Dan untuk lainnya, misalnya gimana bang caranya untuk refresh ataupun dibalik videonya. Jadi di sini ada menu yaitu refresh. Jadi kalau videonya mau dibalik, maka kalian tekan aja, maka akan langsung aja dibalikan video kalian. Tunggu aja prosesnya ya. Oke, di sini saya cancel. Di sini juga ada efek mirror, yang dimana jika kalian ingin membalikan video kalian, lalu kalian tekan aja seperti ini, maka video kalian akan dibalik guys. Dan di sini juga ada efek crop, yang dimana kalian bisa mengcrop video kalian ya, pada umumnya sama aja sih. Jadi kalian atur aja seperti ini biar kalian itu bisa mengcrop video kalian. Dan di bagian ini juga ada di bawahnya yaitu seperti gambar mata untuk menghilangkan bagian tracknya ataupun mau dikunci, jadi agar tidak bisa diedit-edit. Dan di sini juga ada bagian kanan yaitu record, di mana kalian bisa memberikan audio kalian agar ada tambahan suara. Misalnya di bagian bawah yang mau ditambahin audio buat kalian, itu bebas gitu. Nah, jadi itu dia semua hal-hal yang berkaitan dengan Capcut for PC sudah saya kenalkan fungsi-fungsinya dan kegunaannya. Jadi buat kalian yang terbiasa menggunakan Capcut for Android yang biasa ngedit di HP, lalu ternyata kalian memiliki sebuah laptop ataupun sebuah komputer, kalian bisa juga gunakan itu untuk mengedit menggunakan Capcut for PC ya, yang dimana kalian fiturnya cukup banyak dan cukup instan seperti Capcut di Android pada umumnya. Nah, jadi sekian dari Kreatif AG. Jika ada kesalahan dalam video saya dan saya mohon maaf, dan jika kalian punya sebuah pertanyaan atau permintaan sebuah tips, cara, dan tutorial, kalian silahkan saja komentar di channel ini. Ya, terima kasih telah menonton video saya dan jangan lupa subscribe ya. Nah, jadi buat kalian yang ingin komentar tentang video ini ataupun ingin tahu lebih lanjut tentang Capcut, silahkan aja kalian komentar aja di bagian komentar, lalu kalian tanyakan pendapat kalian ataupun kalian ingin belajar lebih dalam tentang Capcut for PC-nya. Nantinya saya akan buatkan video kedua ataupun lanjutannya agar kalian lebih paham. Sekian dari Kreatif AG.